Bismillahirrahmanirrahim. Di bab sebelumnya, kita sudah mempelajari fluida statis, yaitu fluida dalam keadaan diam. Misalnya itu fluida di dalam wadah seperti pada gambar ini. Dan sekarang kita akan mempelajari fluida yang bergerak atau fluida mengalir yang disebut dengan fluida dinamis. Fluida yang kita pelajari dalam fluida dinamis dianggap sebagai fluida ideal. Apa itu fluida ideal? Fluida ideal adalah fluida yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, alirannya tidak kental, sehingga tidak ada gaya gesek selama mengalir. Dalam banyak kasus, kekentalan fluida diabaikan. Yang kedua, alirannya tunak. Maksudnya, kecepatan fluida di suatu titik konstan terhadap waktu. Ciri ketiga, alirannya tidak termampatkan. Artinya fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika fluida diberi tekanan. Ciri yang terakhir, keempat, alirannya bersifat laminar, sehingga kecepatan aliran pada sembarang titik tidak berubah terhadap waktu. Jadi, alirannya akan berbentuk sama saat melewati di titik awal yang sama. Nah, sekarang kita akan bahas hukum-hukum dasar fluida dinamis, yaitu asas kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Pertama, asas kontinuitas, yaitu hukum kekekalan massa fluida yang mengalir dari pipa yang berpenampang berbeda. Sekarang kita bahas debit terlebih dahulu. Ini sudah pernah kalian pelajari saat SD, masih ingat ya? Debit adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Q sama dengan V per T. Volume sendiri dapat diuraikan menjadi V sama dengan A kali H, dengan H adalah ketinggian yang memiliki satuan sama dengan jarak, yaitu M. Dan kalian tahu bahwa S per T adalah rumus kecepatan. Jadi debit dapat dirumuskan juga dengan Q sama dengan A dikali V. Pada aliran fluida yang mengalir dalam pipa seperti gambar ini, nilai debit di pipa berpenampang besar sama dengan debit di pipa berpenampang kecil. Q1 sama dengan Q2. A1V1 sama dengan A2V2. Jika diketahui diameter pipa, maka menjadi D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Dengan keterangan rumus sebagai berikut. Kita bahas contoh soal. Sebuah pipa dengan diameter 12 cm, ujungnya menyempit dengan diameter 8 cm. Jika kecepatan aliran di bagian pipa yang berdiameter besar 10 cm per sekon, kecepatan di ujung yang kecil adalah, di soal ini diketahui D1 12 cm, D2 8 cm, V1 10 cm per sekon. Kemudian yang ditanya V2. Kita gunakan asas kontinuitas Q1 sama dengan Q2 karena diketahui diameter D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. 12 kuadrat dikali 10 sama dengan 8 kuadrat dikali V2. Di 1440 sama dengan 64 V2, sehingga V2 sama dengan 1440 dibagi 64, hasilnya 22,5 cm per sekon. Selanjutnya ada persamaan Bernoulli. Persamaan ini diturunkan dari hukum-hukum dasar mekanika Newton, yaitu teorema usaha energi. Ingat ya, ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 10. Di sini tidak akan dibahas penurunan persamaan Bernoulli secara matematis, hanya dijelaskan cara berpikir Bernoulli sampai menemukan persamaannya. Sejumlah fluida mengalir dari titik 1 ke titik 2. Titik 1 kan lebih rendah daripada titik 2. Artinya apa? Artinya energi potensial di titik 1 lebih kecil daripada di titik 2. Kemudian luas penampang. Luas penampang 1 lebih besar daripada luas penampang 2.
Menurut asas kontinuitas, debit akan konstan. Q sama dengan A kali V. Luas penampang berbanding terbalik dengan kecepatan fluida. Jadi kecepatan di titik 1 lebih kecil daripada di titik 2. Artinya energi kinetik di titik 1 lebih kecil daripada di titik 2. Kalian ingat EM sama dengan EK plus EP ya. Energi mekanik itu penjumlahan energi kinetik dengan energi potensial. Berarti di pipa ini energi mekanik di titik 1 lebih kecil daripada di titik 2. Tapi kenapa fluida bisa mengalir ke atas ya? Nah, Bernoulli menggunakan teorema usaha energi yang melibatkan tekanan sebagai usaha, kecepatan untuk energi kinetik, dan ketinggian untuk energi potensial. Dari ketiga besaran tersebut, Bernoulli dapat menuliskan persamaannya dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 dengan keterangan rumus sebagai berikut. Contoh soal. Sebuah pipa berbentuk seperti gambar dialiri air. Luas penampang besar 10 cm persegi dan penampang kecil 5 cm persegi. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar 2 meter per sekon dengan tekanan 40 kPa, maka tekanan pada pipa kecil adalah, di sini diketahui rho airnya 1000 kg per meter kubik. Jadi soal ini diketahui A1-nya 10 cm persegi, A2-nya 5 cm persegi, P1-nya 2 meter per sekon, P1 40 kPa berarti 40.000, rho air 1000 kg per meter kubik, H2 60 cm ya ada di gambar, kita jadikan meter 0,6 meter, yang ditanya P2. Kita menyelesaikan soal ini dengan persamaan Bernoulli, namun kecepatan di titik 2 tidak diketahui. Kita cari dulu dengan asas kontinuitas. A1V1 sama dengan A2V2, 10 kali 2 sama dengan 5 dikali V2, sehingga didapat V2-nya 4 meter per sekon. Lalu kita masukkan ke persamaan Bernoulli, 40.000 ditambah 0 ditambah setengah dikali 1000 dikali 2 kuadrat. Kenapa ini bernilai 0? Kita lihat di sini H1-nya dia berada di dasar tanah ya, jadi H1-nya 0 sehingga rho GH1-nya bernilai 0. Jadi 40.000 ditambah 0 ditambah setengah dikali 1000 dikali 2 kuadrat sama dengan P2 plus 1000 dikali 10 dikali 0,6 ditambah setengah kali 1000 kali 4 kuadrat. Kita hitung 42.000 sama dengan P2 ditambah 14.000 sehingga P2-nya 42.000 dikurangi 14.000 didapat 28.000 pascal. Selanjutnya kita bahas aplikasi asas Bernoulli. Pertama pada venturimeter tanpa manometer. Apa itu venturimeter? Yaitu alat untuk mengukur kecepatan aliran fluida cair. Nah, tabung venturi sendiri itu adalah sebuah pipa yang memiliki bagian yang menyempit. Persamaan yang berlaku pada venturimeter tanpa manometer adalah P1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurangi 1 dengan keterangan rumus sebagai berikut. Lalu venturimeter dengan manometer. Persamaan yang berlaku V1 sama dengan A2 dikali akar 2 kali rho 2 dikurangi rho 1 dikali G kali H per rho 1 dikali A1 kuadrat dikurangi A2 kuadrat dengan keterangan rumus sebagai berikut. Kemudian aplikasi Bernoulli pada alat penyemprot nyamuk. Prinsipnya di sini adalah bahwa tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan. Ketika cairan keluar dari alat penyemprot, yang terjadi adalah V1 lebih besar daripada V2. Sehingga tekanan di titik 1 lebih kecil daripada tekanan di titik 2. Persamaan yang berlaku, P
V1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan V2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Keempat, tabung pitot, yaitu alat untuk mengukur kecepatan aliran fluida gas. Laju aliran gas dalam tabung pitot dapat dihitung dengan rumus V1 sama dengan akar 2 dikali rho 2 GH per rho 1 dengan keterangan rumus sebagai berikut. Contoh soal, jika udara dengan massa jenisnya 1,36 kg per meter kubik dialirkan ke dalam tabung pitot dan perbedaan tinggi air raksa pada manometer 2 cm, maka kecepatan aliran udara tersebut adalah, diketahui U-nya 1,36 kg per meter kubik, H 2 cm, kita jadikan meter 0,02, rho 2-nya 13.600 kg per meter kubik, yang ditanya V-nya. Kita gunakan persamaan yang tadi, di akar 2 dikali 13.600 dikali 10 dikali 0,02 per 1,36 didapatkan 63,25 meter per sekon. Aplikasi Bernoulli terakhir yang akan kita bahas yaitu pada pesawat terbang. Kenapa pesawat yang massanya besar bisa terbang di udara? Pesawat terbang bisa terangkat karena perbedaan kecepatan di atas pesawat dan kecepatan di bawah pesawat yang menyebabkan perbedaan tekanan. Sayap pesawat terbang memiliki bentuk sayap yang disebut aerofoil. Bentuk ini menyebabkan garis arus seperti pada gambar. Untuk pesawat lepas landas, maka syaratnya V1 lebih kecil daripada V2, sehingga P1 lebih besar daripada P2. Kebalikannya, untuk pesawat mendarat atau menikuk, P1 lebih besar daripada V2, sehingga P1 lebih kecil daripada P2. Beda tekanan, P1 min P2 menghasilkan gaya angkat sesuai persamaan F1 min F2 sama dengan setengah dikalikan rho dikalikan V2 kuadrat min V1 kuadrat dikalikan A dengan keterangan rumus sebagai berikut. Contoh soal, jika kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap pesawat adalah 60 meter per sekon dan beda tekanan di atas dan di bawah sayap adalah 130 pascal, maka kecepatan aliran udara di bagian atas sayap adalah, di soal ini diketahui V1 60 meter per sekon, kemudian perbedaan tekanan 130 pascal, yang ditanya V2. Kita gunakan persamaan gaya angkat. F1 min F2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat A. Nah, tekanan kan P sama dengan F per A. Jadi kalau A-nya kita buat bagi, jadi persamaan seperti ini. F1 min F2 per A, jadi bisa kita ubah P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Jadi 130 sama dengan setengah dikali 1,36 V2 kuadrat min 60 kuadrat, sehingga perhitungannya seperti ini. Dan didapatkan V sama dengan 61,57 meter per sekon. Materi terakhir yaitu kita bahas jarak dan kecepatan semburan air pada lubang bocor. Perhatikan gambar ini, jadi ada wadah tapi dia memiliki lubang dengan tinggi fluidanya H. Jarak lubang ke dasar adalah H2, sedangkan jarak lubang ke atas adalah H1. Ketika air keluar melalui lubang, maka air tersebut memiliki kecepatan. Nah, kecepatannya dapat kita hitung dengan persamaan V sama dengan akar 2GH1. Sedangkan untuk jarak semburan airnya, X sama dengan 2 dikalikan akar H1 dikali H2. Contoh soal terakhir, sebuah bak diisi air setinggi 160 cm, di sisi bak dibuat satu buah lubang yang berjarak 30 cm dari dasar bak.
Jarak horizontal yang dicapai air adalah, berarti diketahui H-nya 160 cm, kita rubah ke meter. Kemudian H2-nya 30 cm, kita rubah ke meter juga. Dari kedua besaran ini, kita dapat mencari H1. Jadi 1,6 dikurangi 0,3 meter, berarti H1-nya 1,3 meter. Ditanya X ya, jarak semburannya. Kita pakai persamaan X sama dengan 2 akar H1 kali H2. Jadi 2 dikali akar 1,3 kali 0,3. 2 dikali akar 0,39. Jadi X sama dengan 2 dikali 0,6245. Didapatkan jarak semburannya 1,249 meter. Baik, demikian untuk materi fluida dinamis. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saat kita belajar tatap muka. Jangan lupa dibuat catatan saat menyimak video ini. Tetap semangat, jangan bosan belajar fisika ya. Terima kasih.